Selamat berjumpa kembali di dalam layanan audio Sahabat Seperjalanan. Hari ini adalah hari Minggu 4 April 2021, hari Paskah. Tema renungan dan saat teduh kita dengan judul Sempurna Penderitaannya. Sempurna penderitaannya. Firman Tuhan terambil dalam Matius pasal 27 ayat yang ke-33 sampai dengan ke-34. Demikian bunyi firman Allah. Maka sampailah mereka di suatu tempat yang bernama Golgota, artinya tempat tengkorak. Lalu mereka memberi dia minum anggur bercampur empedu. Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, tatkala banyak orang menghindari penderitaan, namun Engkau di dalam pribadi Kristus Yesus mengambil penderitaan-penderitaan yang terhebat dan disebut sebagai penderitaan yang sempurna. Hanya dengan satu tujuan, bahwa kami jangan sampai mengalami penderitaan karena cinta dan kasih-Nya yang maha sempurna. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Kalau pertanyaannya mengapa Yesus mau menerima dan mengambil bagian di dalam penderitaan yang sedemikian sempurna, maka jawabannya karena Allah di dalam diri Yesus itu memiliki cinta yang sempurna. Bagaimana penderitaan dan cinta itu seakan-akan dua bagian yang begitu luar biasa, saling melengkapi satu dengan yang lain. Bahwa cinta yang sesungguhnya adalah tatkala seseorang berani mengambil penderitaan yang sesulit apapun, seberat apapun, sesakit apapun, dan kemudian tidak berakhir sekalipun, dia akan mengambilnya, dia akan menempuhnya, dia akan menjalaninya. Mengapa? Karena satu alasan, bahwa Yesus memiliki cinta yang sempurna. Itu alasannya. Kita sudah menikmati bagaimana perjamuan kudus, yaitu Yesus yang terpecah tubuhnya dan tercurah darahnya untuk kita. Penderitaan yang sempurna. Penderitaan Yesus yang sempurna di dalam bagian yang sudah kita baca tadi dalam Matius 27 ayat 33 dan 34 dikatakan apa? Tatkala Yesus disalibkan di dalam proses penyaliban, mereka itu memberi dia minum anggur bercampur empedu. Di dalam tafsiran, anggur bercampur empedu itu fungsinya seperti obat bius. Jadi biasanya orang yang akan mengalami penyaliban di saat-saat penderitaan yang puncaknya, maka diberikan yang disebut dengan anggur bercampur empedu. Sifatnya seperti obat bius. Sehingga sewaktu engkau meminumnya, seluruh sakit yang dialami itu menjadi hilang. Jadi semacam painkiller. Yaitu untuk membunuh rasa sakit. Sehingga sekalipun engkau mencucurkan darah, sekalipun engkau terluka, sekalipun engkau tersengat matahari, sekalipun engkau haus, maka itu bagian yang kemudian mengakhiri penderitaan dengan meminum. Yaitu anggur bercampur empedu. Yang menarik, apa yang dikatakan oleh Yesus? Setelah ia mengecapnya, ia tidak mau meminumnya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, apakah salah kalau Yesus meminum anggur bercampur empedu untuk melihat meringankan atau menghilangkan sakit yang dialaminya karena luka, karena cambukan, karena paku? Apakah itu salah? Pertanyaannya bukan masalah salah atau tidak salah. Bahwa Yesus ingin menyatakan kepada kita semua, penderitaan yang sudah dialaminya itu di dalam sebuah titik yang maha sempurna. Sehingga kemahasempurnaan Allah tidak hanya berbicara tentang kuasanya, kehebatannya, pemeliharaannya, mujizatnya, kasih dan cintanya, penjagaannya. Namun yang maha sempurna juga adalah penderitaan Yesus. Penderitaan Yesus sedemikian sempurna sehingga di ujung sekalipun Yesus tidak mau meminum anggur bercampur empedu. Ia menolaknya. Bayangkan, sakit yang dialaminya itu di dalam penyaliban itu luar biasa. Membayangkan saja itu luar biasa. Apalagi kita menyaksikan dengan mata kepala sendiri atau kita sendiri mengalami yang dialami oleh Yesus, yaitu kita disalibkan. Dan sewaktu orang-orang tentara itu yang mau memberikan anggur bercampur empedu itu, lalu kita menolaknya. Bagaimana? Ini penderitaan yang maha sempurna. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan, di dalam perenungan seperti ini,
Lalu kita kaitkan dengan kehidupan kita. Kita itu berjuang untuk menghindari penderitaan. Kita berjuang setiap hari menghindari rasa sakit. Kita berjuang setiap hari untuk menghindari musibah, kecelakaan, apapun bentuknya. Sakit kita akan cari ke dokter, haus kita akan minum, lapar kita akan makan, kedinginan kita akan memakai selimut atau jaket atau mantel. Kita berjuang. Sewaktu berjalan, telapak kaki itu kita takut menginjak yang berduri, yang bisa mencelakakan dan menimbulkan infeksi. Kita akan memakai alas kaki, kita akan memakai sepatu. Kehidupan keseharian kita berjuang bagaimana menghindari penderitaan. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Lalu apa mengait dan mengenanya? Kita tidak mungkin juga menggantikan Yesus. Karena Yesus sudah menggantikan kutub daripada salib. Supaya kita yang berdosa ditebus di dalam darah Kristus yang mahal. Apa pelajaran yang kita pelajari di sini? Baiklah kita belajar yang pertama. Jangan terlalu mudah untuk kemudian bersungut-sungut, mengomel, berbantah-bantahan dengan masalah yaitu tentang penderitaan. Kalau penderitaan itu adalah bagian yang harus kita jalani. Biar kita menjalani karena hidup kita di dalam kehidupan berjuang. Kita berjuang untuk kepentingan diri sendiri. Namun yang lebih penting daripada semuanya itu, biarlah penderitaan yang kita alami di dalam dunia ini. Hidup karena kita hidup di dalam kebenaran. Karena kita hidup di dalam kehidupan yang dituntun dan dipimpin oleh Tuhan di atas segala-galanya. Sahabat seperjalanan yang dikasihi Tuhan. Sewaktu engkau menjadi istri, engkau berjuang, engkau menderita. Karena engkau membimbing anak-anakmu, mendampingi suamimu. Biarlah penderitaan itu penderitaan di dalam kebenaran. Sewaktu engkau menjadi suami berjuang, jangan mudah berkeluh kesah, jangan malas-malasan. Berjuang di dalam kehidupan yang sulit ini. Dan Tuhan akan menolong kita bagaimana kehidupan ini. Kemudian kita diberkati oleh Allah. Kesusahan-kesusahan yang kita alami. Biarlah itu bukan karena kesalahan kita. Tetapi karena kita ingin berbuat kebaikan. Kita memperjuangkan segala sesuatu yang indah. Ada pengusaha di dalam kesulitannya dia tetap berbagi. Ada guru waktu saat masih sakit pun dia tetap mengajar. Ada orang tua yang tetap menahan keinginan pribadinya demi masa depan anak. Kemudian ada hamba Tuhan di saat-saat sulit seperti ini tetap melakukan kunjungan. Mendoakan jemaat sekalipun dengan protokol kesehatan yang ketat. Engkau tidak menghindar daripada tugasmu untuk melayani jemaat. Ada juga berbagai macam posisi dan kondisi kita yang kita tetap di dalam tanggung jawab kehidupan kita. Kita tetap melakukan semua yang terbaik untuk kepentingan dirimu dan juga untuk kepentingan orang-orang yang kau kasihi. Dan belajarlah juga menderita. Sekalipun penderitaan kita dibanding Tuhan, itu bukan apa-apa. Biarlah kita mengambil bagian-bagian yang menjadi kesenangan kita, kebahagiaan kita. Yang terkadang tidak primer buat kita. Namun itu adalah nafas hidup, perpanjangan nyawa, perpanjangan hidup buat orang lain. Dengan berbagi kebaikan, dengan berbagi keindahan, dengan berbagi penghiburan, kekuatan. Ingatlah, hidup kita pun satu hari akan mengalami kematian. Jangan mati sia-sia. Apa yang engkau hidup, engkau yang jalani kehidupan sepanjang hidupmu, engkau tidak pernah menabur apa-apa. Yesus sudah menabur cinta yang begitu sempurna dengan melewati penderitaan yang sempurna. Mari kita ikuti jejak teladannya. Mari kita berdoa. Bapa yang di dalam sorga, hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang sakit di rumah sakit maupun di rumah. Tuhan jamah, Tuhan sembuhkan. Buat sahabat seperjalanan yang sedang menghadapi kesulitan, tantangan, rintangan, problem, dan penderitaan di dalam hidup ini. Biarlah Tuhan kami tetap hidup di dalam kebenaran. Dan penderitaan kami adalah penderitaan yang kami kerjakan untuk kebaikan, untuk memberkati. Hamba-Mu berdoa buat sahabat seperjalanan yang sedang memohon berharap sesuatu kepada Engkau. Ya Tuhan, Engkau kabulkan sesuai dengan waktu, rencana, dan kehendak-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom sahabat seperjalanan, Tuhan memberkati kita semua. Selamat Hari Paskah. Amin.